saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah kasih yang kami terima, sehingga kami tetap diberikan kekuatan dan kerinduan untuk terus belajar mendalami firman. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menyertai, mengurapi, mencerahi, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Dengan pengajaran firman kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang boleh bersama-sama menyimak hal ini, dan juga hamba-Mu yang akan menarasikan firman Tuhan. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan. Kita akan meneruskan perkataan-perkataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, pengajaran yang luar biasa mengenai khotbahnya di atas bukit. Sekarang kita sampai pada ayat yang kelima. Mari bersama-sama kita kembali membaca Matius pasal 5 ayat yang kelima. Semua menyegarkan, membahagiakan kita. Karena pengajaran Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Dikatakan demikian ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hari ini tema kita adalah orang lemah lembut mewarisi atau memiliki bumi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kata yang perlu kita perdalam adalah mengenai lemah lembut. Lemah lembut, bukan lemah pemulai, bukan orang yang tidak punya prinsip, ya. Tetapi mari kita bersama-sama dalami kata lemah lembut saat ini. Kata ini dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata praus atau prautes, atau prautes. Nah, kata ini saudara dalam sebuah pengertian ini dimetaforakan dengan seperti binatang yang liar, tidak bisa diarahkan. Ya, kita ngertilah binatang liar seperti kuda liar, mungkin ya, harimau liar, ada gajah liar, sapi liar, kerbau liar. Nah, ini binatang-binatang oleh seorang pawang dengan latihan-latihan tertentu, sehingga binatang yang sifatnya liar bisa dijinakkan. Jadi binatang liar yang dijinakkan. Memang benar, ya seperti misalnya sapi nggak langsung otomatis bisa kita pakai berguna di ladang atau di sawah, di kerbau. Itu ada proses penjinaan. Jadi kalau sudah dijinakkan dia bisa dipakai dan berguna dalam kehidupan kita. Ya, seperti kuda, ya kita ngertilah namanya kuda liar. Bagaimana bisa ditunggangi? Itu ada proses penjinakan. Pada waktu sudah dijinakkan, bahkan diajar, dia ngerti bahasa manusia, waduh, sangat menyenangkan, mengembirakan, ya, sangat menggemaskan. Kita juga bisa luar biasa terhibur. Dari binatang liar kok bisa ditunggangin, diajak juga itu berlomba gitu. Apalagi harimau yang kita lihat di sirkus di singa. Ngeri kan? Ya, taringnya segala macam, sadis. Tapi pada waktu dijinakkan oleh mungkin namanya juga pawang binatang, singa itu bisa nurut. Ya, disuruh apa juga mau, suruh lompat, suruh duduk, suruh berdiri, ya, terus lompat api, luar biasa, dan orang memberikan applaud, tangan yang luar biasa. Nah, kata praus ini itu dimetaforakan seperti itu, ya, binatang liar yang dijinakkan. Nah, kita juga sama sebenarnya dalam manusia-manusia liar, karena dalam dosa tetapi sesudah Yesus Kristus, nah kita mendapatkan pemulihan dan kita merasakan kasih karunia Tuhan.
Sehingga tadinya kita manusia-manusia yang liar sekarang bisa dikendalikan. Nah, jadi Paulus ini berbicara tentang lemah lembut ini berbicara tentang satu kehidupan yang dikendalikan oleh Tuhan, ya. Kehidupan yang bisa diarahkan oleh Tuhan. Nah, inilah salah satu wujud nyata yang kita lihat pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Makanya dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan demikian. Salah satu dari 9 buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Dikatakan demikian, tetapi buah Roh, ini Roh Kudus, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi lemah lembut itu disejajarkan dengan penguasaan diri. Jadi orang yang bisa menguasai diri bukan dengan kekuatannya, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Maka orang itu akan bisa tidak terbawa arus. Artinya dia bisa dengan tegas. Orang yang lemah lembut itu di dalam Tuhan dia bisa adalah pribadi yang tegas. Kenapa? Karena pribadi yang bisa mengendalikan diri, ada penguasaan diri, sehingga bisa berkata tidak terhadap semua tawaran dosa, dan dia bisa mengatakan iya terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan berpikir bahwa lemah lembut itu orang yang celemak-celemek, ya gemah gemulai. Tapi justru kalau dia sudah atau kita ini sudah bisa dijinakkan, kita menjadi lemah lembut, dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Nah, jadi adalah orang yang tegas, ya, berani berkata tidak. Ya, di tengah-tengah mungkin ada sesuatu perbedaan pendapat, ya, yang mungkin ada sesuatu tidak sesuai dengan Tuhan. Orang lemah lembut bisa berkata tidak terhadap semua tawaran dosa, iya terhadap kehendak Tuhan. Jadi kalau lihat di sini berarti lemah lembut itu adalah satu ketegasan. Orang lemah lembut itu tegas, ya, berbeda sekali dalam sebuah pemahaman secara literal bahasa gitu ya. Jadi kita membayangkan lemah lembut itu orang yang ya tidak gampang dikerjain, tidak, ya. Tapi orang yang sangat tegas, ada penguasaan, ada pengendalian diri karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, di atas dasar bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Nah, luar biasa. Terus yang kedua, kata lemah lembut dari kata praus atau prautes ini itu berbicara tentang kerendahan hati yang melahirkan ketulusan. Rendah hati yang tulus. Maksudnya apa? Di sini orang yang lemah lembut itu, ya, yang dikatakan kerendahan hati yang melahirkan ketulusan, itu bisa melihat dirinya atau orang lain baik dari segi positif atau negatif. Ya, dia bisa mampu melihat apa adanya. Dia tahu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Dan demikian juga dia sadar orang lain juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, pada waktu dia melihat kekurangan orang lain atau mungkin dosa orang lain, nah di situ dia tidak menghakimi, tidak menjas. Kamu nih gini, kamu tuh gitu. Tapi karena dia sadar dia juga mempunyai kelemahan, maka dia akan berdoa. Ya, berdoa untuk mereka yang ada dalam kelemahan. Nah, ini salah satu buah kasih juga. Kasih itu menutupi kelemahan. Orang yang lemah lembut itu adalah dia bisa melihat apa adanya. Kalau dalam diri orang lain ada kelemahan, oh dia juga punya kelemahan. Kalau sama-sama punya kelemahan, kenapa harus menghakimi? Mari kita saling mendoakan, kita saling mengampuni. Nah, kalau dia melihat kelebihan orang lain, dia juga tidak cemburu, tidak iri hati. Dia sangat positif. Orang lain punya kelebihan, dirinya juga punya kelebihan. Nah, kalau orang yang lemah lembut adalah
bukan iri hati melihat kelebihan orang lain, tapi justru dia bersyukur. Sehingga pada akhirnya kelebihan orang lain atau saudaranya atau teman mitranya pelayanan bisa diintegrasikan, disatukan. Ada sebuah kerjasama sehingga kekuatan temannya atau orang lain, kekuatan dirinya bersatu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi bukan kompetitor, tetapi menjadi mitra. Yang kelebihan orang lain atau siapa aja dengan kelebihan dirinya bisa diintegrasikan, disatukan untuk memaksimalkan di dalam melayani Tuhan sehingga menghasilkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu arti kata pros atau protes ya, yang kita bahasa Indonesia adalah lemah lembut. Jadi kerendahan hati yang menghasilkan ketulusan, rendah hati yang tulus. Jadi tidak ada macam-macam pernik-pernik motivasi X begitu. Lihat kelemahan orang lain, saya juga punya kelemahan. Karena mari kita saling mendoakan. Kalau melihat kelebihan orang lain, dia tidak cemburu, tidak iri hati. Mari satukan kelebihan kita untuk melayani Tuhan. Indah sekali ini dari kata praus itu, lemah lembut. Luar biasa dahsyat. Terus kata praus ini ya diposisikan di antara pemarah. Ya, dalam bahasa harinya pemarah itu adalah orgilotes. Dengan orang yang tidak bisa marah itu aurgesia. Ya. Orgilotes dengan aurgesia. Orgilotes itu orang yang cepat naik darah. Pemarah, dikit-dikit marah. Nah, hanya dikit-dikit bertengkar, berselisih, saling menyalahkan. Nah, itu pemarah. Ya, orgilotes. Tapi memang saudara-saudara, ada manusia nggak bisa marah. Nah, itu jarang ya. Sabar-sabarnya orang ya pasti ada marahnya ya. Nah, tapi kalau seandainya ini kata ini ada aurgesia, ada orang yang tidak bisa marah, tidak mau marah. Ya mungkin kita lihat ini oppositif sekali. Tapi Alkitab bilang apa? Kalau orang yang nggak bisa marah dengan sebuah kesalahan apa lagi dosa, itu dosa. Itu dosa. Bahkan Tuhan sangat juga tidak senang. Ya, kita pikir wah ini orang terlalu baik ya, terlalu sabar, nggak ada kayak dia gitu. Sabarnya tak ampun-ampun dah tanpa batas gitu ya. Udah lihat kesalahan, dosa juga segala macam, nggak berani marah. Ya. Nah ini juga dosa di hadapan Tuhan. Tapi orang pemarah, dikit-dikit marah, segala macam. Nah itu juga bahaya berat. Ya. Ada nggak orang yang sebenarnya nggak bisa marah di Alkitab? Ada. Nah coba saya lihatkan pada saudara di Samuel pasal 2. Kitab Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ini mengenai Imam Eli. Imam Eli ini imam yang waduh anaknya tuh bukan hanya salah, sudah dikatakan dursila, menghina Tuhan, menghina mesbah Tuhan, bahkan melakukan sebuah perjinahan ya di depan rumah Tuhan. Waduh ngeri banget segala macam. Kalau kita baca, saudara nanti boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai seterusnya. Ini judul atasnya itu adalah kejahatan anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Ya, dia sudah mencemarkan mesbah Tuhan. Pokoknya para imam yang ada bekerja juga dihinakan. Wah, ngeri itu dosanya Hofni dan Pinehas. Nah, sudah dosanya begitu rupa, sampai laporannya ke Imam Eli. Apa respon Eli? Wah, ini kita baca ayat yang ke-22 demikian. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Tuh lihat. Berkatalah ia kepada mereka, ya hanya sekedar nasihat halus. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?
sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi nggak bisa tegas si Imam Eli, apalagi marah, ya. Makanya pada ayat 29 ada suara dari Tuhan kepada Imam Eli. Ya, Imam Eli ini sangat sayangnya kelebihan, over kasih gitu, over proteksi gitu. Ya, kelebihan ya nutrisi juga tidak benar juga ya. Nah, makanya dikatakan Tuhan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Rupanya Imam Eli ini mungkin adalah imam yang rakus makan ya. Jadi korban-korban itu sudah diintip. Nah, itu. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi Imam Eli ini dosanya itu kelebihan sayang, menghormati anak-anaknya itu sudah memang jahat dia dengar, bersila luar biasa, tapi nggak diapa-apain, nggak marah. Maka itu anak datang dengan firman, mengapa kamu menghormati anakmu lebih daripada engkau menghormati aku? Nah, karena demikianlah akhirnya akibat dahsyat dan fatal Hofni dan Pinehas dihukum mati oleh Tuhan. Jelas. Apa sebab? Ya ini ada orang juga yang disebut dengan Orgesian. Salah satunya itu adalah Imam Eli. Nggak bisa marah. Dalam kenyataan hidup juga ada beberapa orang tua itu nggak berani, bahkan memang tidak mau memarahin anaknya padahal anaknya salah. Banyak ini ada orang-orang yang Orgesian. Nah makanya lemah lembut itu kata Paus ini ditempatkan di antara salah satu kutub pemarah, salah satu kutub nggak bisa marah. Dia ada di tengah-tengah. Berarti orang yang lemah lembut itu adalah orang yang akan marah kalau memang kebutuhannya harus di mana marah. Orang lemah lembut bisa marah. Dia akan marah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktunya. Ya, jadi dia akan bijak kalau memang harus marah, harus tegas. Ya karena dikatakan tadi lemah lembut ini yaitu orang yang bisa mengendalikan diri. Dia akan tegas. Jadi jangan pikir lemah lembut itu orang yang cermat-cermat, orang yang sangat tegas, yang bijak. Karena lemah lembut di dalam Tuhan itu sangat luar biasa, yaitu merupakan buah kasih. Nah, itu yang ketiga. Kata Paus tadi adalah seperti binatang liar yang dijinakkan. Yang kedua adalah dari kata itu ada kerendahan hati yang melahirkan ketulusan. Tulus. Dia melihat apa adanya dirinya dan juga orang lain, sehingga dia bisa bijaksana. Kalau dia bisa bijaksana dengan dirinya pada orang lain, kan pasti akan terjadi sesuatu yang baik. Makanya berkat akan tersedia. Ya, terus orang yang memang tahu kesalahan, tahu dosa, dan dia tegas dengan dosa, marah itu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus terhadap dosa benar-benar marah, karena artinya tidak kompromi dengan urusan dosa. Tuh lemah lembut kata Paus. Nah, yang keempat dari kata Paus ini itu ditempatkan di antara ada orang yang hidupnya itu sangat boros, royal, ya, dengan ada orang yang sangat pelit, ya, nggak berani keluar sedikit pun, pelit banget. Dan dilihat orang juga terkapar, perlu pertolongan, dia keras hati, ya, karena pelit. Dia nggak berani untuk memberikan pertolongan, takut rugi. Ada kan orang yang memang pelitnya ampun-ampun gitu. Tapi ada juga orang yang borosnya ampun-ampun juga ya, waduh dikit-dikit pokoknya keluar, jangan pikir, nggak hitung rugi segala macam. Kita pikir nih orang dermawan nih, hebat nih,
Tuhan juga tidak menghendaki. Ya, jadi menjadi pribadi yang boros seperti anak bungsu itu yang meminta harta benda dari bapaknya, terus diboroskannya. Ya, dia bermain dengan banyak teman-teman, diboroskannya. Pada akhirnya karena dia boros, melaratlah dia, gak dikelola. Ya. Tapi memang ada orang yang pelit, gak berani sedikit pun untuk keluar memberikan pertolongan. Nah, kata peros ini ditempatkan di antara dua ini. Maksudnya apa? Ini adalah pribadi yang fleksibel. Ya, bukan berarti dia nanti dicucuk hidung seperti kerbau cucuk hidung. Tidak, orang fleksibel tapi punya prinsip. Kalau memang ada orang yang harus ditolong, dia akan tolong. Ya, ini disebut dengan orang yang murah hati. Dia jadi dermawan. Kalau memang harus ditolong, dia akan tolong. Kalau memang ada pekerjaan Tuhan segala macam, hatinya akan tergerak dan juga terbunuh. Ini orang yang peros, orang yang lemah lembut. Gak tahu pekerjaan Tuhan membutuhkan ada banyak ini, dia tetap aja mengeraskan hati. Itu memang tanggung jawab Tuhan. Nah, ada banyak orang hatinya nggak bisa cair, nggak bisa lemah lembut, ya keras gitu. Dia lebih mementingkan harta bendanya. Ada orang yang sangat seperti orang kaya, ya, yang bodoh itu pelit. Dalam segala kekayaannya dia tidak memikirkan orang lain. Ya, saudaranya, jangan saudara, apalagi orang yang gelandangan, yang miskin, nggak ada di konsep pikirannya. Nah, itu orang yang pelit. Jadi jangan pikir kalau orang hartanya banyak pasti dermawan, belum tentu. Tapi ada orang yang mungkin punya pas-pasan. Tapi kalau dia kraus, lemah lembut, pokoknya prinsipnya adalah orang yang fleksibel tapi punya prinsip, orang yang mesti tolong, ditolong. Nah, ini yang kita mengerti, jadi orang yang dermawan. Seperti orang Samaria dah, ya, contohnya yang murah hati. Kan salah satu sifat kasih itu murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Nah, orang yang lemah lembut memiliki kasih Tuhan, dia akan bisa melihat secara rasional, ya, secara baik dalam kasih Tuhan. Orang yang memang harus ditolong, dia tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya seperti orang Samaria, ditolongnya secara total, tuntas, ya. Ini orang yang peros, orang yang lemah lembut. Jadi ada 4, ya, dari kata lemah lembut, dari kata peros atau protes ini, ya, seperti binatang liar yang dijinakkan, kerendahan hati yang melahirkan ketulusan, ya, dia memiliki sebuah prinsip. Kalau dia marah, ya, dia bukan pemarah, dia juga bukan orang yang tidak bisa marah. Dia akan marah pada waktunya. Dan juga ada di antara pemboros dan juga orang pelit. Nah, dia ada tengah-tengahnya. Artinya bahwa dia menjadi pribadi yang fleksibel, yang punya prinsip, yang harus memang tolong, dia pasti tolong. Itulah orang yang lemah lembut. Nah, orang yang lemah lembut seperti ini itu akan memiliki bumi. Jelas, ya. Jadi kalau orang yang bisa fleksibel, punya prinsip, temannya pasti banyak, transaksi bisnisnya pasti akan jalan. Kalau transaksi bisnisnya jalan, ya pasti berkatnya tambah-tambah, kan begitu. Sebab akibat, ya, kita paham. Jadilah orang yang lemah lembut, karena pasti ada berkat-berkat yang tersedia. Bukan nanti di surga, di bumi ini ada berkat yang luar biasa bagi orang yang lemah lembut. Artinya orang yang murah hati akan menuai kemurahan. Dahsyat, luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman pada hari ini. Biarlah kami boleh memahami, dan sebagai hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam kami, maka kami akan terproses menjadi pribadi yang lemah. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara kami yang boleh mendengar, menyimak firman, dan juga hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.